kita akan membahas pertanyaan-pertanyaan nih mengenai film tersebut. Benar kan? Ya, betul. Halo teman-teman, selamat datang di podcast Pendidikan Ekonomi. Hari ini, podcast kita akan mengulas sebuah film pendek yang berjudul Film Pendek Makro. Sebelumnya, perkenalkan saya Sabrina sebagai host dan saya nggak sendirian ditemani oleh kedua narasumber pada hari ini. Di sebelah kiri saya, Halo, perkenalkan saya Khairul Saubiamas. dan di sebelah kanan saya. Oke teman-teman, jadi film yang kita ulas ini sebenarnya cukup singkat ya, hanya 5-6 menit. Langsung aja yuk kita saksikan filmnya, ini dia. Si, gimana menurut lo postingan gue? Sabi gak? Si, liatin dulu apa? Apaan sih Sob? Lo bukannya belajar malah ngurus ginian. Belajar, emang kenapa? Baru juga pertama. Ambisius banget sih. Lah, lo nggak tahu? Ini kan mata kuliahnya Pasitorus. Mitosnya nih ya, dia selalu ngasih kuis lisan di pertemuan pertama. Dan kalau lo nggak bisa jawab, fix kelar hidup lo. Ah, probabilitas itu mah kemungkinan gue udah pilih kan juga kecil banget. Gue post sekarang ya? Ya, selamat siang. Absen nomor 17. Apa pengertian ekonomi makro? Ekonomi makro merupakan kegiatan perekonomian yang mempelajari secara keseluruhan bagaimana ekonomi berubah dan mempengaruhi seluruh masyarakat, perusahaan, dan pasar. Selanjutnya ya, nomor 26. Apa peranan pemerintah dalam ekonomi makro? Peran pemerintah dalam ekonomi makro menurut saya sangat penting, Pak. Di antaranya melalui kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan kebijakan ekonomi internasional. Menurut saya lemahnya permintaan dan penawaran agregat menyebabkan perekonomian kita yang sedang berkembang ini masuk ke dalam negara permasalahan tanpa ujung. Oleh karena itu, campur tangan pemerintah sangat diperlukan dalam memutuskan mata rantai ini. Akunya sih nggak belajar, giliran ditanya lancar benar. Gak mau lagi gue temenan sama lo, jauh. Oke, tadi kita udah saksikan filmnya. Tadi terlihat bahwa tempat dari film ini itu di perkuliahan, di dalam kelas. Sepertinya mereka sedang belajar mata kuliah ekonomi makro ya. Oke, dari perilaku mahasiswa tadi itu menurut Almas bagaimana sih? Setelah kita menonton film tadi gitu kan, kita menemukan nih ternyata banyak sekali ya karakter-karakter mahasiswa yang ada di dalam film tadi. Contohnya tadi ada mahasiswa pertama ya kan yang ternyata dia aktif nih, dia sudah belajar sebelum dosen menyampaikan pertanyaan-pertanyaannya. Terus ada nih yang lucunya tadi mahasiswa yang katanya sih nggak belajar, tiba-tiba pas dosen bertanya, dia tahu jawabannya apa ya kan. Begitu banyak ternyata karakter-karakter mahasiswa ini. Nanti juga ya kayak dia bilangnya kalau aman gitu, rupanya dia udah bisa jawab pertanyaan dosennya. Oke, tadi dalam film itu membahas mengenai ekonomi makro kan. Tadi disampaikan juga. Nah, kalau menurut pandangan Almas, emang apa sih ekonomi makro menurut Almas? Oke, saya membantu menambahkan tadi pertanyaan dosen ini. Pertama kan ada kayak apa sih pengertian ekonomi makro? Nah, menurut saya ekonomi makro itu ibarat kita melihat sebuah peta besar dari suatu negara, gimana semua ekonomi itu sebenarnya itu saling berkaitan gitu kan. Jadi kalau misalnya kita berbicara tentang ekonomi mikro, itu dia masih dalam skup kecil, misalnya satu orang atau satu perusahaan itu dalam mengambil keputusan. Tetapi kalau misalnya kita berbicara soal ekonomi makro, nah itu dia udah lebih meluas pembahasannya. Contohnya itu seperti kita membahas pertumbuhan ekonomi, terus itu ada membahas inflasi, terus itu ada membahas tentang pengangguran, bahkan ke pendapatan nasional. Nah intinya ekonomi makro itu adalah gimana sih kita melihat gambaran-gambaran tentang suatu negara itu secara luas agar semua sistem-sistem berjalannya dengan secara stabil gitu, menurut saya gitu. Jadi ekonomi makro ternyata cukup luas pengertiannya. Selain ekonomi makro, pasti penasaran dong ya,
apa sih peran pemerintah terhadap ekonomi makro? Mungkin Ivan ada pendapatnya bagaimana peran pemerintah dalam ekonomi makro? Oke, boleh. Kan tadi udah dijelaskan juga ya di video apa tuh peran pemerintah dalam ekonomi makro. Aku bakal jelasin dikit lagi. Yang pertama itu ada kebijakan fiskal. Contohnya itu yang pertama pengeluaran pemerintah. Itu kayak pemerintah mengeluarkan uang lah biaya untuk membuat sesuatu kayak pembangunan seperti jalan tol atau infrastruktur lainnya. Oke, yang kedua itu kan ada kebijakan moneter. Salah satu contohnya itu kayak inflasi. Urusan pemerintah ini adalah mengontrol inflasi itu supaya tidak terlalu tinggi dan harga-harga barang juga tidak terlalu tinggi supaya daya beli masyarakat itu juga jadi bagus lah. Tapi bagus juga kan kalau inflasi juga, makanya juga harus inflasi tapi terkontrol. Yang ketiga itu ada stabilisasi ekonomi. Contohnya itu pemulihan pasca pandemi COVID-19. Tugas dari pemerintah di sini itu kayak memberikan bantuan-bantuan yang dibutuhkan oleh masyarakat, bantuan pangan, bantuan kesehatan. Oke, teman-teman, ternyata masih banyak peran pemerintah yang tidak dijelaskan di film tadi dan cukuplah juga mengenai tentang ekonomi makro ya. Oke, langsung saja kita lanjut ke lanjutan videonya. Itulah mengapa setiap kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah harus tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sampai sini ada pertanyaan? Permisi Pak. Pak, menurut saya arah pembangunan pemerintah saat ini sangatlah tidak tepat sasaran. Contoh yang paling nyata adalah apa yang terjadi di Papua. Masalah yang paling besar adalah gizi buruk dan kurangnya fasilitas kesehatan. Akan tetapi, pemerintah justru membangun ribuan kilometer jalan yang hanya bisa dinikmati oleh segelintir orang saja. Kenapa kau bertanya seperti itu? Ya, karena saya cinta Pak dengan negeri ini. Dan saya merasakan ada ketidakadilan yang sangat besar yang dirasakan oleh saudara-saudara saya di Papua. Ketidakadilan ya? Kalau sekarang kau ku minta keluar dari kelas ini, terima nggak? Ya jelas saya tidak terima Pak. Karena saya membayar uang kuliah yang sama dengan teman-teman saya di sini. Dan belajar adalah hak saya di sini. Begitu jugalah masyarakat Papua. Mereka bayar pajak sama seperti kita. Tapi mengapa mereka tidak berhak merasakan pembangunan yang sama seperti kita? Ya tapi pada intinya adalah arah pembangunan pemerintah tidak tepat sasaran Pak. Masalah yang terjadi adalah gizi buruk. Ada kelaparan. Tetapi pemerintah justru membangun jalan. Sesimpel itu Pak. Jadi menurut kamu, kalau dana pembangunan itu kita alihkan ke bahan makanan, obat-obatan, maka masalah di Papua akan selesai? Itu yang mereka butuhkan Pak. Oke, siapa yang setuju dengan pendapat beliau? Kamu? Kenapa tidak setuju? Mohon izin Pak, saya beserta keluarga pernah menetap selama 5 tahun di Papua karena mengikut ayah saya yang mendapat penugasan di sana. Dan jujur Pak, saya kaget. Ternyata di Indonesia masih ada daerah-daerah berpenduduk yang sangat terisolasi di era modern seperti saat ini. Daerah-daerah yang bahkan hanya bisa diakses dengan pesawat perintis atau kapal kayu kecil. Penduduk-penduduk di daerah seperti itu sangat sulit mendapatkan bantuan di saat mereka sangat sedang kebutuhan. Saya pikir kalau ini terus-menerus dibiarkan, maka kasus-kasus seperti gizi buruk itu akan terus terjadi, Pak. Itulah yang menjadi pokok permasalahannya. Mau sebanyak apapun bahan makanan dan obat-obatan yang kita kumpulkan, gak akan selesai masalah gizi buruk jika masih ada wilayah Papua yang aksesnya tertutup. Ini sebenarnya soal mindset. Kita yang hidup di Jakarta terbiasa melihat pembangunan jalan sebagai solusi atas membludaknya jumlah kendaraan. Jadi wajar dengan mindset seperti itu ada yang menganggap pembangunan jalan di Papua adalah hal yang sia-sia karena jumlah kendaraan di sana tidak sebanyak di Jakarta. Tapi itu keliru. Karena jalan adalah penghubung mereka ke dunia. Nah itu dia teman-teman lanjutan dari filmnya. Jadi disitu ada perdebatan juga ya tentang siswa. Tapi itu diluruskan juga sama dosennya. Nah jadi memang mahasiswa itu ternyata suka berpikir aktif dan kritis gitu ya kan. Banyak pendapat-pendapat yang disampaikan oleh satu sama lain gitu. Mahasiswa banget gitu ya kan. Kayak harus apa sih yang dia harus disampaikan gitu. Yang satunya itu kayak tadi mahasiswa yang berbicara tentang kalau misalnya itu yang harus diutamakan di
pedalaman itu adalah makanan dan obat-obatan untuk menstabilkan gizi-gizi mereka. Tetapi di mahasiswa satunya itu ada yang berpendapat bahwa sebenarnya akses pembangunan, akses jalan itu juga sangat diperlukan. Beda-beda pendapat mahasiswa. Betul. Memang pendapat mahasiswa itu pasti berbeda-beda lah. Kalau setiap orang kan punya pendapat berbeda-beda. Di satu sisi si mahasiswa ini melihat kalau yang dibutuhkan itu makanan dan obat-obat. Tapi di satu sisi ada orang yang memang sudah pernah di sana dan tinggal 5 tahun di sana. Dia melihat bahwa sebenarnya mereka nggak kekurangan itu. Yang mereka kekurangan itu adalah akses jalan. Itulah yang dilihat pemerintah sebenarnya. Makanya jalan itulah yang berbahaya. Infrastrukturnya ya. Karena itulah menyambung mereka dengan dunia luar. Tapi di sini kita jadi tahu juga nih mengenai bagaimana kondisi di Papua dan apa yang sebenarnya dibutuhkan dan harus dilakukan sama pemerintah. Oke, langsung aja kita lanjut lagi video berikutnya. Saudara ada pertanyaan lain? Tidak, Pak. Saya mohon maaf. Jangan minta maaf. Ini negara demokrasi, bukan tirani. Justru itulah yang saya harapkan dari seorang mahasiswa. Kritis dan idealis. Tetapi alangkah baiknya jika sifat kritis dan idealis itu dibekali dengan pengetahuan yang komprehensif. Untuk itulah kalian kuliah di sini. Sampai di sini ya. Kita lanjutkan. Yang pertama adalah teori Adam Smith. Oke teman-teman, itu dia akhir dari film pendeknya. Terlihat sih sebenarnya kalau menurut saya akan disampaikan sesuatu itu benar. Cuma dalam penyampaiannya masih kurang sopan ya. Harus bagaimana memperhatikannya. Benar, dalam berpendidikan kita bukan hanya harus berpikir kritis, tapi kita juga harus mempunyai sopan santun. Nah, dari film tersebut kita juga dapat banyak pelajaran ya kan, dari tentang ekonomi makro, peran pemerintah. Terus kita dapat melihat di berbagai karakter-karakter mahasiswa gitu dalam menyampaikan argumen-argumen dan pendapatnya. Beda-beda. Keren ya. Selain itu kita bisa lihat di video itu bahwa ada banyak pendapat-pendapat orang di dunia ini dan semua bisa saling berargumen. Tapi harus ada satu orang yang memutuskan. Oke teman-teman, habis film pendeknya, maka selesai juga podcast kita hari ini. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyaksikan. Jangan lupa like dan subscribe. Sebelumnya terima kasih juga untuk teman-teman semua yang bersedia hadir. Oke, sampai jumpa di podcast berikutnya.